happy for this moment. Welcome to the family, as I am. Hai, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa di vlog Reza Molan. Hari ini aku akan bagi-bagi resep yang mudah, enak, dan yang pasti semua orang bakal suka. Dan biasanya kalau aku bikin resep masakan, tapi hari ini agak beda dari yang biasanya. Karena di sini aku udah siapin beberapa bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat resep yang satu ini. Jadi hari ini kita akan masak tiramisu. Jadi tiramisu ini berasal dari negara Italia. Aku yakin banget semua orang pasti suka dan rata-rata di restoran seluruh dunia pasti menjual tiramisu. Nah, kalian juga pasti tahu kalau aku tuh nggak bisa bikin kue, ya. Jadi hari ini aku sengaja datangin seseorang yang tinggal di Belanda, warga negara Indonesia juga. Beliau mulai merintis usaha untuk menjual cake dan juga kue kering beserta roti-roti. Kita panggil dulu Ismi. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah diundang. Ismi, aku tadi udah bilang kalau kamu datang dan ceritain dulu dong, Ismi ini siapa? Nama saya Ismi, saya asli orang Bugis. Orang tua saya asli Bugis, Bonek sama Sinjai. Tapi sudah dari 2018 saya pindah ke sini karena ikut suami. Terus saya merintis jualan kue kering, roti, sama kacang-kacangan, sama cake. Sekarang baru ngeluarin produk baru, cake. Udah berapa lama usahanya? Dari 2019. Catering gitu juga, ya, jualan di makanan. Ya, makanan sama Care Smart ya. Terus sekarang mau fokus ke kue-kue roti sekarang. Kenapa fokusnya? Kan rata-rata banyak orang Indonesia tuh yang jualan makanan ya, jual apa namanya sayur ini, gula itu. Kenapa kamu? Aku kan kayaknya baru dengar satu orang yang kayak kamu deh gitu ya. Kenapa ke roti? Karena jarang sih. Kalau masakan memang udah jarang udah pasti ya. Iya. Karena sekarang udah banyak restoran-restoran Indonesia kan, sudah. Sekarang roti masih terbilang jarang sih. Jadi makanya saya mau fokus ke roti sama kue kering. Tapi emang basicnya di roti atau di kue? Ya. Daripada makanan? Iya, daripada satu. Itu emang dari Indonesia sudah menekuni bidang ini? Enggak, baru di Belanda. Kok pikir selama ini dia di Indonesia udah mulai usaha atau pernah kerja di bakery di Indonesia? Kalau makanan baru di Belanda. Jadi baru semuanya di sini? Iya, coba. kalau baru di Belanda ini saya menemukan passion baking. Tapi kan sebenarnya passion baking itu kan tidak bisa dibuat-buat ya? Iya. Harus ada bakatnya dulu ya kan? Di Indonesia pernah belajar untuk bikin makanan atau memang cuma semuanya secara instan di Belanda? Kalau di Indonesia kue-kue yang belum pakai oven, karena kan di rumah itu belum punya oven. Pas di Belanda ini, punya oven, pengen bikin sesuatu yang enak. Kalau suami ulang tahun bisa bikin kue, anak ulang tahun. Oh, jadi belajar di sini. Pernah ikut kursus? Kursus online sih. Oh, kursus online. Jadi tidak ada sekolah baking segala. Oke. Otodidak sama belajar online. Oke. Jadi ceritanya, singkat cerita, aku ketemu Ismi ini di mana Ismi? Ketemunya di Instagram. Di Instagram atau di YouTube? Kalau waktu itu pernah lihat sih, tapi nggak ngobrol langsung ya di Hasway kalau nggak salah. Di acara. Ya. Acara Indonesia. Tapi istilahnya kamu kenal aku pertama dari YouTube. Ya, aku ingat ini Ismi ini DM aku kebetulan. Aku kan jarang banget baca DM, ya. Jarang banget baca DM. Terus tiba-tiba kalau aku lagi pegang telepon, ada notifikasi yang masuk, aku baca dan biasanya tuh aku langsung buka. Jadi aku tuh tidak sengaja, tidak sengaja yang ada waktu buat baca DM itu nggak ada akunya. Jadi kalau orang DM dari 3 bulan 4 bulan lalu nggak dibaca atau dari tahun lalu nggak dibaca itu bukan karena sombong, karena memang waktu ya, kita nggak punya waktu untuk yang begitu-begituan. Nah, jadi salah satunya Ismi. Jadi aku lagi pegang telepon, Ismi DM, nggak tahu, aku lupa isi DM-nya apa. Terus kamu kenapa waktu itu? Mau ini mau kirim sampel roti, aku bilang. Kirim sampel roti ke aku, ya. Nah, jadi waktu itu singkat cerita, terus aku bilang, aku kasih alamat, terus Ismi kirim alamat. Tahun kemarin ya, tahun ini awal tahun loh. Oh ya, aku lupa. Begitu ya udah, terus akhirnya kita kontak-kontakan sama Ismi, dan aku juga waktu itu cocok banget sama kacang mente, terus sama roti. Oh ya, aku bawa sampelnya. Serius? Iya. Bener ya? Baru nih. Oh ya, kamu bawa apa ini?
Mexican bun kayak ala-ala roti boy. Oh, coba deh, bawa lu. Rotinya enak banget. Ismi bawa sampelnya. Ini sampelnya apa aja? Aku tuh ngefans sama rotinya, katanya enak. Bawa apa aja kamu, Ismi? Ini yang baru aku keluarin ini Mexican bun. Kayak ala-ala roti boy gitu. Oh, Mexican bun namanya. Jadi ini roti apa sebenarnya Mexican bun ini? Ini rasa kopi. Rasa kopi. Jadi dalamnya Nah, dalamnya butter, terus luarnya nih butter rasa kopi. Bukan di luarnya kopi. Iya, kopi juga pakai Oh, kopi. jadi kulit luarnya rasa kopi, dalamnya ada butternya. Ya. Oke, ini Mexican bun. Ini kacang hijau. Oh, bikin sendiri nih isiannya nih. Oh, kacang hijau. Udah, bentuknya cantik banget ini. Iya, kayak bunga. Nah, terus kalau ini baru bikin aku. Belum launching. Belum. Ini apa? Ini juga yang vanilla. Vanilla. Ada isinya. Ada butter juga. Ini yang kacang merah. Oh, kacang merah. Oh, mantap ini kacang merah. Oke, aku nanti penasaran. Terus apa lagi nih yang dibawa? Ini Florentine cookie nih, kayak itu loh, kayak ting-ting tuh rasanya. Tahu nggak? Makan yang manis, karamel. Oh, gitu-gitu. Jadi ini buat teman-teman ini, kalau seandainya mau pesan, ini nama usahanya ya? Iya, Instagramnya. Nama Instagramnya tuh ini. Nah, jadi ini yang namanya apa tadi? Florentine cookie. Emang aslinya Florentine cookie namanya? Iya. Oke. Jadi ini kacang yang manis kayak ting-ting gitu katanya ya. Nah, oke. Terus ini candied almond. Oh, kacang almond. Ini coba. Cobain dah. Enak kan? Dan ini bukan yang kesukaan aku, bukan? Ini kesukaan abang nih, spesial aku bawa juga nih. Jadi Ismi pernah kirim sampel ini satu ya. Kirim sampel ini satu. Ini kacang mede ceritanya. Ini udah tutup Ismi ya. Terus dia pakai tepung gitu. Kalau makannya itu saat nggak bisa berhenti ya. Iya. Nah, jadi dari Ismi kasih sampel satu pesan berapa waktu itu? 3 kilo kayaknya. Ya, lupa punya. Tapi yang gede. Iya, yang gede. Iya. Yang gede. Terus aku baru tahu ternyata ini ada salted egg juga. Iya, salted egg. Pantas. Telur asinnya. Kirain. Ini enak banget ini. Terus kalau tandanya yang kayak ginian itu dibikin setiap hari atau berdasarkan pesanan atau memang kamu ada? Berdasarkan pesanan. Jadi biar selalu fresh. Jadi pesannya nggak mesti berapa ada jumlahnya? Enggak sih, enggak. Kalau ada pesanan saya bikinin. Jadi semuanya itu jadi dari karena orang mau ngambil sore bikin roti pagi. Iya. Roti juga aku bikin pagi jam 6 bikin. Sorenya sebelum sore itu aku langsung kirim. Pos. Oh, bisa? Bisa. Jadi kan seluruh Nederland bisa ngerasain, nggak harus dijemput. Jadi aku cobain dulu supaya nggak penasaran. Yang ini mana yang terbaru? Yang roti boy. Ya. Nah, yang mana? Oke. Aku cobain dulu yang roti boy ya. Jadi ini buat aku nih. Ya. Cobain dulu ya. Jadi di dalamnya itu ada butter. Ada butternya. Oh iya beneran. Nah, ini dalamnya. Oh, kalau angkat dia crispy ya? Iya, crispy terus butternya masih leleh kan? Oh, benar mirip roti itu. Iya, roti itu. Ya. Jadi ini kenapa aku waktu dikirim sampel itu sempat pesan lagi karena memang rasa roti itu enak banget. Itu padahal 2 hari aku simpen ya. Iya. Rasanya masih tetap. Iya. Nggak berubah rasa. Iya. Banyak yang order itu langsung masukin di freeze biar jadi stok. Pesen 40, 30. Jadi nggak ada pakai pengawet? Nggak ada. Oh, semuanya dibikin ya? Loh, jangan lupa kalau mau order di Florismi. Nih. Terus sekarang hari ini kita mau bikin? Kita mau bikin tiramisu. Oke, Ismi, kita mau bikin tiramisu ya. Tiramisu ini dari Italia nggak sih? Iya, betul. Betul ya. Jadi ini kamu udah sering, kamu ada juga jual tiramisu? Belum sih. Soalnya susah bang kalau dikirim bang. Apalagi summer kayak gini. Meleleh. Iya lah. Ya, oke. Jadi bahan intinya itu biskuit. Kalau nggak ada pun bisa diganti regal atau biskuit gabin dan mascarpone cheese. Ini keju, jenis keju apa? Keju khusus tiramisu ya. Oh, jadi kalau pakai keju biasa nggak bisa? Bisa sih, tapi rasanya mungkin berbeda. Ini asin berarti? Iya. Oke. Agak-agak asin dikit. Terus whipped cream. Oh, jadi kalau bahasa Belanda itu slagroom. Terus ada kopi. Kopi merek apa aja? Sini aku pakai Nescafe Gold. Oke. Terus ini kakao powder. Iya. Sama brown sugar. Iya.
Ya. Terus, sama telur. Telur berapa biji kita pakai? Kita pakai 5 aja, 5 atau 6 terserah. 5 atau 6 telur ya. Tapi kuningnya aja. Nah, jadi kita nggak pakai putihnya, Iya. cuma pakai kuningnya doang. Ini kuningnya ini seperti ini. Terus kita sekarang masukin gula 100 gram atau setengah cup. Kita mesti masak ini. Iya, ini dimasak dulu. Oke. Iya. Telur. Dimasukin. Ya. 2 sendok makan aja susu cair. Oh, jadi harus dimasak kayak gini ya. Iya. Ini pakai api sedang atau pakai api gimana? Api kecil aja. Sampai semuanya cair gitu. Cair dan mengental. Bang. Ya. Ini nggak apa-apa, ini nggak kegores ini. Apanya yang kegores? Ini. Oh, itunya, pannya. Iya. Jangan takut ya. Karena kita pakai stand cookware. Jadi ini dari Onyx Set ya. Jadi ini bebas dari bahan kimia. Udah gitu juga bebas dari logam berbahaya. Yang pasti juga anti gores dan ada indikator panasnya. Ini setelah kental, proses berikutnya gimana? Jadi ini kita dinginkan setelah Ya. kental, terus kita Mesti dingin. enggak sih, kita Suhu ruang aja ya. Terus Setelah kita itu gabung sama mascarpone cheese-nya masukin. Jadi dimasukin. Jumlahnya berapa? 500. Jadi 250. Jadi nanti kita aduk jadi satu. Ya. Setelah itu kita mixer ininya whipped cream-nya, Ya. terus kita gabungin. oh, jadi ini Kita satuin kan. oh, digabung ya. Jadi ini udah dingin dimasukin mascarpone ya, mascarpone. Iya, apa mascarpone? Iya, mascarpone ditambahin sama slakrum. Ya. Udah, terus nanti kita susun di loyang. Nah, itu berarti di sini sudah ada roti-rotinya dulu nanti. Roti-rotinya iya. Oh, rotinya disusun dulu ya. Ya, dicelupin sama kopinya. Oke. Nah, Jadi kita butuh air nih, Bang. oh, siap. Ya. Udah mulai ngental, Oh, kita oke. matiin aja kompornya. Iya. Terus kita dinginkan sampai suhu ruang. Nah, ini juga harus dalam keadaan dingin semuanya. Udah hampir selesai sebenarnya ya. Ya, tinggal whipped creamnya dikocok, Ya. terus digabungin sama yang tadi telurnya, Ya. gula. Ya. Terus kita susun di loyang. Nah, terus disimpan di dalam Di dalam minimal 6 jam di kulkas. Ini Sekarang kita diapain? mulai susun aja ya. Disusun. Susun, iya. Kita celupin ini biskuitnya di kopi. Ini cukup. agak basah dikit aja gitu. Iya. Oke. Terus ya, abang boleh. Ya, berdua deh biar cepet deh. Iya, iya deh. Tapi nggak perlu basah banget gitu nggak ya? Nggak usah. Oh, jadi yang kayak gitu. Oke. Nah, Sampai semuanya full gitu. Sampai penuh. Ismi, terus gimana animo masyarakat Indonesia yang belanja roti kamu? Rame. Rame. Seneng mereka. Tiap hari ada orderan? Seneng. Ya tiap hari. Ini Oh, iya? minggu depan ini aku bikin roti 200 plus 200 biji. Itu untuk satu hari 200 biji? Enggak. Ya? Untuk 4 hari. Oh, untuk 4 hari? Iya. Jadi customer-nya cuma Indonesia atau juga ada orang Belanda yang sudah mulai Baru mencoba-coba? Indonesia ada sih yang mau, udah beberapa orang mau dari UK. Tapi belum berani. Indonesia tapi? Iya, orang Indonesia yang ada di UK. Ya, terus? Tapi belum berani. Resiko sih. ya? Iya, soalnya kan lagi panas. Musim panas juga. Ya, takutnya lama di jalan gimana ada problem. Ya. Nanti nggak sampai atau Rusak udah ya? rusak kan sayang. Ya, benar-benar. Nah, kita gabungin Aku udah megang ini duluan. Karena cuma bisanya. kejunya, Ya. kita mixer. Kita mixer sampai menyatu. Nah, ini mesti kecepatan atau gimana? Kecepatan sedang aja. Kecepatan sedang berarti gigi 1 gitu. Gigi 1. Jadi ini ada 5 kecepatan turbo ya di sini ya. Sekarang kita pakai kecepatan biasa ya. Sekarang kita mau kocok whipped creamnya. Oke. Ini harus Ini 500 ml. ini udah sampai selesai ya. Udah hampir selesai ya. Nah, ini yang sudah mengembang ya, udah kental gitu. Ya, udah naik. Sekarang kita campurin sama yang kocokan pertama tadi. Iya. Ambilin sedikit. Ini namanya teknik pancing. Namanya
Iya. Karena? Kita ambil sedikit aja, dikasih gabung, terus nanti kita satuin ke sini. Oke. Spatulanya ini mantap. Mantap ya. Jadi ini digabung sekarang ini jadi satu semuanya tadi. Jadi ini lapisan pertamanya. Kita tuang dulu. Iya. Tuang. Iya. Sampai ketutup semuanya. Kita bikin 2 layer aja. Iya. Memang kalau bikin baking ini harus ini ya, teliti ya. Teliti, soalnya salah sedikit. Resikonya gede. Iya. Kita ratakan. Nanti terakhir kita coating sama kakao puder. Oh, di atasnya? Iya. Aku kayaknya kalau ini bisa aku bikin Ismi. Iya, gampang kan? Kalau udah ngeliat gampang, tapi kalau aku dikasih resep ini aku udah mulai yang nyerah. Aduh pakai keju ini, aduh pakai itu, aduh pakai ini, aku nggak bisa. Tapi kalau ngeliat kayak gini, ini pas banget ya. Iya. Iya. Nah, yang terakhir adalah kita kasih ini apa namanya? Kakao. Coklat, ya, kakao puder. Kita coating aja sini sampai nutupin semuanya. Tapi 6 jam loh ya, jadi mereka berdua nanya. Ya kebagian kita, Nah, kebagian ceritanya aja. Enak atau enggaknya. Sekarang kita masukin dulu ke dalam kulkas. Oke, ini dia tiramisunya udah selesai, tapi sayangnya Ismi sudah harus pulang ke rumah karena Ismi ini tinggalnya di Denbos, jadi jaraknya jauh di rumahnya, jadi nggak mungkin nunggu sampai tiramisunya kelar. Dan ini hasil tiramisu setelah kita simpan di dalam kulkas selama lebih kurang 6 jam. Ini permukaan atasnya dan ini untuk sampingnya seperti ini. Jadi bagus banget ya. Aku jadi nggak sabar untuk motong dan mencicipi tiramisu ini. Sekarang kita coba dulu potong. Jadi potongnya nggak takut-takut ini jujurnya. Sebesar ini kali ya. Waduh. Ini dipotongnya mantap banget ini. Nah, ini dia tiramisunya. Hasilnya bagus banget ini. Cantik ya. Dan sebelum disantap, kita hias dulu atasnya. Ditambahin ini. Iya. Dan kita tambahin daun mint di atasnya supaya lebih cantik. Bingung ngambil dari mana? Dari sini aja ya. Tuh. Baunya wangi. Kita cicip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget loh tiramisunya. Manisnya juga pas. Ini juga manisnya sedang banget ya. Nggak kemanisan buat aku, karena aku juga kurang suka yang terlalu manis. The best banget. Terima kasih Ismi ya, yang sudah rela jauh-jauh datang sini ngajarin aku bikin tiramisu. Yang pasti ini aku akan terus bikin kalau ada acara, kalau lagi ngumpul-ngumpul di rumah. Dan terima kasih semuanya buat kalian semuanya yang sudah nonton vlog hari ini. Kita ketemu lagi di vlog Reza Ingholan berikutnya. Dadah! Be happy for these moments. Welcome to the family, Reza Ingholan.